Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 dari kelas Sistem Informasi A 2022. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal pengaplikasian aljabar linear untuk menghitung pertumbuhan populasi hewan ternak. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 220512141037. Perkenalkan, nama saya Daniel Silva Pustranto dengan nomor NIM 220512141026. Perkenalkan, nama saya Immanuel Metanoia dengan NIM 220512141028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Wisaya dengan NIM 220512141034. Pendahuluan. Peternakan merupakan salah satu bentuk usaha dengan mengembangbiakan hewan ternak atau membudidayakan hewan ternak dengan tujuan untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan peternak tersebut. Bisnis peternakan di Indonesia mulai tidak mencukupi bahkan untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga Indonesia mengimpor hasil ternak dari negara lain. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi yaitu cara pengolahan dari usaha peternakan itu sendiri. Bentuk usaha pengolahan usaha peternakan yang profesional. 1. Memonitor seluruh aspek dari pertumbuhan populasi hewan ternak yang merupakan aset utama dari sebuah peternakan. 2. Perencanaan anggaran peternakan. 3. Data pertumbuhan hasil populasi hewan ternak. Perhitungan pertumbuhan populasi tentu bukan hal yang mudah jika sudah menyangkut hewan ternak dengan jumlah yang sangat banyak. Perhitungan dilakukan untuk memprediksi pertumbuhan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan perencanaan kebutuhan peternakan atau sebagai target capaian dari suatu peternakan. Lalu biarkan saya melanjutkan pada bab teori dasar yang digunakan pada pengaplikasian aljabar linear untuk menghitung pertumbuhan populasi hewan ternak. Teori pertama yaitu aljabar linear. Pada teori aljabar linear terdapat pencarian solusi persamaan linear atau SPL. Persamaan linear merupakan operasi yang terdiri dari operasi matematika antara beberapa koefisien dan atau variabel. Berikut contoh operasi linear. Pencarian solusi dari persamaan linear seperti yang telah dicontohkan adalah mencari nilai dari variabel yang memenuhi persamaan yang telah diberikan. Pencarian solusi dari persamaan linear dapat menggunakan beberapa cara, antara lain sebagai berikut, yaitu sistem eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan variabel hingga tersisa variabel yang tereliminasi saja, sehingga dapat diketahui hasilnya. Yang kedua yaitu determinan. Penyelesaian determinan dilakukan dengan cara mencari determinan dari koefisien persamaan dengan mengabaikan koefisien dari variabel atau variabel yang dicari nilainya tertentu, seperti beserta hasilnya persamaan dibagi dengan determinan dari koefisien setiap variabel. Next. Lalu teori dasar kedua yaitu matriks. Matriks adalah salah satu cara untuk mempresentasikan persamaan linear. Matriks bisa dibentuk dengan deretan angka 2 dimensi atau berbentuk kotak. Misal untuk matriks M dengan ukuran M kali N, dengan M merupakan banyak baris dan N merupakan banyak kolom. Maka matriks berisi M kali N elemen. Solusi persamaan linear juga dapat dicari dengan memanfaatkan matriks, terutama jika persamaan terdiri dari banyak persamaan dan variabel. Penyelesaian dengan matriks akan lebih mudah. Lalu ada teori next, ada teori eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Merupakan salah satu cara mencari solusi dari persamaan linear dengan menggunakan matriks. Yang pertama adalah eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss mengubah matriks augmented atau koefisien menjadi matriks epsilon.
dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Elemen bukan nol pertama dan setiap baris yang paling kiri pada matriks harus berupa angka 1. Yang kedua yaitu baris dengan letak angka 1 pertama yang paling kiri diletakkan di atas baris dengan angka 1 pertama yang lebih kanan. Yang ketiga yaitu baris yang seluruh elemennya 0 diletakkan pada baris paling bawah. Dan semakin banyak elemen 0 dari sebelah kiri, semakin bawah posisi dari baris tersebut. Berikut adalah contoh penyelesaian dengan eliminasi Gauss. Next, eliminasi Gauss-Jordan merupakan lanjutan dari matriks eliminasi Gauss, sehingga hanya ada satu angka bukan 0 yang tersisa di setiap baris. Cara untuk melakukan eliminasi Gauss-Jordan sama dengan eliminasi Gauss. Hanya cara dilakukan dengan urutan terbalik. Dan berikut adalah contohnya. Next, lalu teori dasar ketiga yaitu menggunakan notasi matriks. Pada operasi matriks terdapat kolom matriks, penjumlahan, dan perkalian matriks. Cara yang pertama itu kolom matriks itu digunakan untuk mempresentasikan sistem persamaan linear. Dapat juga menggunakan kolom matriks. Pembentukan kolom matriks didasarkan pada kolomnya yaitu konstanta dengan variabel yang sama akan menempati satu matriks dan konstanta atau hasilnya juga akan menempati satu matriks. Yang kedua yaitu penjumlahan. Penjumlahan dua baris matriks misal matriks A dan matriks B dengan ukuran yang sama merupakan penjumlahan dari setiap elemen matriks A dengan matriks B memiliki alamat yang sama. Yang ketiga yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks ada dua jenis. Yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar. Yang kedua perkalian matriks dengan matrik. Perkalian matriks dengan skalar merupakan perkalian antara semua masing-masing elemen matriks dengan skala tersebut. Namun perkalian matriks memiliki aturan yaitu dua buah matriks dapat dikalikan jika kolom antara matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kolom kedua. Misal perkalian antara matriks A dengan skalar C maka dapat dituliskan sebagai berikut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan. Perhitungan pertumbuhan populasi hewan ternak merupakan permasalahan yang tidak mudah dan dapat diselesaikan dengan kalkulasi biasa. Perhitungan pertumbuhan populasi ini ditentukan oleh beberapa kondisi yang mungkin harus diperhitungkan, seperti usia produktif serta umur maksimal dari hewan ternak tersebut. Juga kondisi hewan ternak memiliki pola tertentu pada kondisi tertentu dalam perkembangbiakannya. Penghitungan pertumbuhan populasi hewan ternak ini penting untuk perencanaan ke depan dalam usaha peternakan, sehingga usaha peternakan dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan hasil pertanian yang maksimal. Hasil penghitungan juga dapat dijadikan acuan apakah usaha peternakan yang telah dijalankan berjalan dengan baik atau jika dibandingkan perencanaan awal. Untuk itu, penghitungan populasi hewan ternak perlu dilakukan dengan cara yang benar dan sebisa mungkin memenuhi kondisi dari hewan ternak tersebut agar data hasil perhitungan yang didapat bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya kita akan masuki poin pembahasan. Pada poin pembahasan ini akan pertama-tama dijelaskan sebuah contoh, yaitu jika seorang pemilik peternakan domba membeli sejumlah N domba dengan kondisi tertentu, maka ia akan memprediksi hasil yang mungkin didapat dalam 1 tahun berternak domba dari modal awal sejumlah N tersebut. Misal untuk 1 tahun ia memprediksi jumlah dombanya akan menjadi N plus 5, jadi ada 5 domba baru yang dilahirkan oleh domba yang dibeli di awal. Namun perhitungan ini itu tidak sederhana itu. Kondisi dari domba tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan populasi dari domba tersebut. Misal untuk tahun kedua, domba yang dilahirkan pada tahun pertama belum bisa bereproduksi, sehingga tidak ada domba yang dihasilkan dari domba tersebut. Namun domba yang menjadi modal awal tetap bisa bereproduksi. Jadi penambahan di tahun kedua hanya berasal dari domba awal. Namun pada tahun ketiga,
domba yang dilahirkan pada tahun pertama sudah dapat bereproduksi dan menghasilkan keturunan. Maka penambahan jumlah populasinya semakin banyak jika pada tahun ketiga domba awal juga masih bisa bereproduksi. Namun, domba yang lahir pada tahun kedua belum bisa bereproduksi, jadi tidak bisa menyumbang pada pertumbuhan populasi. Hal ini yang terjadi terus-menerus tentu akan sulit untuk dihitung, apalagi jika dengan jumlah yang sangat besar. Maka dari itu penerapan matriks dan aljabar linear sangat berperan penting dalam peternakan ini. Ini terdapat sebuah contoh kasus, yaitu Asep ingin berternak domba. Untuk itu ia membeli sejumlah domba sebagai berikut. 18 pasang domba yang baru dilahirkan, 10 pasang domba dewasa berumur 1 tahun, 8 pasang domba dewasa berumur 2 tahun. Dengan kondisi yang diketahui tentang perkembangbiakan domba adalah sebagai berikut. Domba dengan umur di bawah 1 tahun belum bisa menghasilkan keturunan. Domba dengan umur 1 tahun dapat menghasilkan rata-rata 2 pasang domba setiap tahunnya. Domba dengan umur 2 tahun bisa menghasilkan rata-rata 3 pasang domba setiap tahunnya. Jika ia berencana menjual semua dombanya yang sudah berusia 3 tahun di akhir tahun pertama, berapa banyak domba yang dimiliki Asep setiap tahun pertamanya berternak domba? Ini akan dilanjutkan pembahasan, yaitu ada rumusnya, yaitu faktor X, K, sama dengan matriks A kali vektor A0. K ini menunjukkan waktu, namun sebelumnya matriks penggali A harus ditentukan untuk mengetahui kondisi pada kasus ini. Didapatkan dari soal yang tadi itu, matriks A adalah sebagai berikut. A yaitu 023, 100, 010. Baris pertama ini merupakan faktor penggali untuk domba baru yang dilahirkan oleh domba yang berusia 1 tahun dan 2 tahun. Baris kedua adalah domba yang memasuki umur 1 tahun setelah berjalan 1 tahun. Sementara baris terakhir merupakan faktor penggali untuk domba yang memasuki umur 2 tahun setelah berjalan 1 tahun. Dengan domba awal yang tadi selesai soal kasus tadi adalah 18 domba yang baru lahir, 10 domba 1 tahun, dan 2 domba berumur 2 tahun. Itu adalah X0 yang tadi, vektor X0. Maka setelah 1 tahun, domba yang dimiliki Asep itu adalah menjadi berikut. Kita masukkan dari rumus tadi, yaitu X1 sama dengan matriks A vektor X0. Kita masukkan 023, 100, 010. Matriks itu dikali matriks 18, 10, 2. Ini menggunakan operasi perkalian matriks ya. Sesuai yang tadi dijelaskan pada teori dasar, yaitu kita mendapatkan hasil vektor X1 adalah 2 dikali 10 ditambah 3 dikali 8, 1 dikali 18, 1 kali 10. Ini menghasilkan 44 domba baru lahir, 18 domba berumur 1 tahun, dan 10 domba berumur 2 tahun. Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui jumlah ternak domba Asep setelah 1 tahun adalah sebagai berikut. 44 pasang domba yang baru dilahirkan, 18 pasang domba dewasa, ini berumur 1 tahun, 10 pasang domba dewasa berumur 2 tahun. Sementara pada tahun pertama tersebut, Asep menjual 8 domba yang berusia 3 tahun. Oleh karena ini, tidak ada faktor penggali untuk domba yang berusia 2 tahun, sebab sudah tidak dimasukkan ke dalam perhitungan domba milik Asep. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan matriks dan aljabar linear yang diterapkan dalam perhitungan penjumlah domba pada suatu peternakan. Selanjutnya, akan dilanjut. Saya akan lanjut ke bab 5, yaitu kesimpulan. Penghitungan pada pertumbuhan hewan ternak di suatu peternakan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan demi perkembangan dan perencanaan dari usaha peternakan. Namun, perhitungan populasi ini cukup sulit jika harus dilakukan secara manual dan meliputi jumlah yang banyak. Untuk itu, dalam presentasi ini dibahas alternatif cara untuk menghitung pertumbuhan populasi hewan ternak dengan menggunakan teori dalam aljabar linear. Perhitungan pertumbuhan populasi dengan menggunakan aplikasi aljabar linear ini cukup efektif karena kondisi dari populasi dapat dimasukkan secara fleksibel ke dalam rumus tertentu.
Dengan demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.